Malam itu, Arif dan Della, sepasang sahabat yang gemar mendaki gunung, memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru. Mereka telah sering mendengar cerita tentang keindahan Ranukumbolo dan Puncak Mahameru, tetapi ada satu hal yang selalu dihindari orang, penunggu Semeru. Penduduk setempat percaya bahwa Gunung Semeru adalah tempat tinggal makhluk gaib bernama Nyi Kinasih, seorang penunggu kuno yang menjaga gunung itu sejak zaman Majapahit. Dikatakan, siapapun yang merusak alam atau tidak menghormati tempat itu akan menghadapi amarahnya. Arif dan Della memulai pendakian dengan semangat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di Ranukumbolo. Malam mulai larut, dan mereka mendirikan tenda di tepi danau. Saat malam tiba, kabut tebal menyelimuti daerah itu. Suasana menjadi dingin dan sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir. Della mendengar suara aneh dari arah danau. Suara itu seperti gumaman wanita yang memanggil namanya. Arif, kamu dengar itu? Bisik Della dengan wajah cemas. Arif menggeleng. Mungkin angin. Namun, suara itu semakin jelas. Della merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Di tengah perjalanan, Arif menemukan bunga Edelweiss yang mekar indah. Ia memetiknya meskipun Della sudah memperingatkan. Arif, jangan. Katanya Edelweiss itu sakral di sini. Alah, itu cuma mitos, Del. Bunga ini keren banget buat foto. Malam itu, saat mereka berkemah di Kalimati, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tiba-tiba, tenda mereka bergoyang hebat seperti ada sesuatu yang menariknya. Mereka keluar dan melihat sosok wanita berdiri di kejauhan. Wanita itu memakai kebaya putih, rambutnya panjang menjuntai, dan wajahnya pucat. Namun, matanya yang hitam kosong menatap tajam ke arah Arif. Apa yang kalian cari di tempatku? Suaranya terdengar dingin, bergema di udara. Arif tak bisa berkata-kata, sementara Della merapatkan tubuhnya ketakutan. Wanita itu menunjuk bunga Edelweiss yang diselipkan di tas Arif. Kembalikan itu. Jika tidak, kau tidak akan selamat dari gunung ini. Arif, yang awalnya tak percaya dengan cerita mistis, merasa sangat ketakutan. Ia buru-buru membuang bunga itu ke tanah. Namun, Nyi Kinasih hanya tertawa dingin. Maaf saja tidak cukup. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang. Pohon-pohon bergoyang liar, dan suara lolongan menyeramkan terdengar dari segala arah. Arif dan Della berlari sekuat tenaga menuju jalur turun, tetapi jalanan terasa tidak berujung. Di tengah kepanikan, Della terjatuh dan kakinya terkilir. Sosok Nyi Kinasih muncul lagi di depan mereka, kali ini lebih dekat. Wajahnya kini penuh luka, dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Semeru bukan tempat untuk orang yang serakah. Arif, dengan penuh rasa bersalah, berteriak meminta maaf. Ia memohon agar Nyi Kinasih membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, sosok itu perlahan menghilang. Pagi harinya, mereka akhirnya menemukan jalan turun dengan selamat. Namun, keduanya sepakat untuk tidak pernah mendaki Gunung Semeru lagi. Pengalaman itu mengajarkan mereka untuk selalu menghormati alam dan mendengarkan cerita-cerita lokal. Semeru mungkin indah, tetapi ia juga penuh misteri. Nyi Kinasih tetap menjadi penunggu setia, menjaga agar gunung itu tetap suci dari tangan-tangan manusia yang tamak.